Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga besar GPDI LSAD Magelang. Puji Tuhan, hari ini kembali kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini saya berikan judul pelajaran dari anak kecil, yang terdapat di dalam Lukas 18 ayatnya yang ke-17. Sekali lagi Lukas 18 ayatnya yang ke-17, demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua Bapak Ibu, Saudara-saudari di dalam kasih Tuhan Yesus. Kalau kita melihat di dalam kebenaran firman Tuhan, ada begitu banyak pelajaran dari kebenaran firman Tuhan tentang bagaimana supaya kita bisa masuk di dalam kerajaan surga. Dan pada perikop ini Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa salah satu cara untuk kita menikmati kerajaan surga itu. Peristiwa di dalam ayat ini terjadi pada saat Tuhan Yesus sedang mengajar orang banyak dengan perumpamaan-perumpamaan. Kalau kita melihat perikop-perikop sebelum dari perikop yang kita baca hari ini, di atas ada begitu banyak perumpamaan-perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di dalam pengajarannya. Dan di tengah-tengah pengajarannya, orang-orang yang memiliki anak datang kepada Tuhan Yesus membawa anak-anak mereka. Ada yang mengatakan bahwa anak-anak itu masih sangat kecil sehingga mereka harus digendong oleh orang tuanya karena mereka masih belum bisa berjalan. Para orang tua ini membawa anak-anak mereka kepada Yesus dengan tujuan supaya Tuhan Yesus memberkati atau menjamah anak-anak mereka. Tetapi murid-murid Tuhan Yesus justru menghalangi anak-anak itu datang kepada Tuhan Yesus. Bagi murid-murid Tuhan Yesus, anak-anak itu belum mengerti apa-apa dan suka bermain sehingga dapat mengganggu Tuhan Yesus ketika ia sedang mengajar orang banyak. Namun apa tanggapan Tuhan Yesus ketika anak-anak itu dibawa kepadanya? Yesus justru mau menerima anak-anak itu dengan penuh sukacita dan dengan senang hati. Bahkan Yesus menegur murid-muridnya karena mereka berusaha menghalangi anak-anak itu untuk datang kepada Yesus. Sikap Yesus tentunya berbeda dengan orang-orang dewasa pada saat itu. Ya, termasuk murid-muridnya, di mana murid-murid berpikir bahwa orang-orang dewasa berpikir saat itu bahwa anak-anak itu tidak penting. Nah, mengapa Yesus mau menerima anak-anak ini? Karena bagi Yesus, seperti yang Tuhan Yesus katakan di dalam ayat 17 tadi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk di dalamnya. Jadi alasan mengapa Yesus mau menerima anak-anak ini, karena bagi Yesus, orang-orang yang seperti anak-anak kecil inilah yang memiliki kerajaan sorga, seperti yang terdapat di dalam ayat 16. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku dan jangan kamu menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Apa maksud dari perkataan Tuhan Yesus ini? Mengapa Yesus menggambarkan orang-orang yang akan mendapat kerajaan surga itu seperti anak-anak kecil? Orang yang seperti anak-anak kecil dalam artian sifatnya, bukan kebiasaan atau cara hidupnya. Contohnya seperti manja, masih harus didampingi dan lain sebagainya. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah lebih kepada sifatnya, sikapnya. Ternyata ada sesuatu di dalam diri anak-anak yang jika kita terapkan di dalam kehidupan kita, maka itu dapat membuat kita menerima kerajaan surga itu. Dan itulah yang Tuhan Yesus maksudkan. Yaitu yang pertama adalah sikap percaya. Anak-anak itu ketika dia dibawa oleh orang tuanya menjumpai Tuhan Yesus, mereka mau mengikuti orang tuanya karena mereka percaya saat mereka dibawa kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus akan menerima mereka dengan baik. Inilah sikap yang kita perlukan untuk menerima kerajaan surga itu. Kepercayaan yang penuh kepada Yesus, menyerahkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangannya. Itulah yang disebut dengan kepercayaan penuh.
Kita percaya kepada Tuhan Yesus bukan saja supaya kita masuk surga, menerima keselamatan. Tidak, tetapi di dalam segala hal, dalam kehidupan kita, kita mau mengandalkan Tuhan. Percaya bahwa kuasanya sanggup memelihara setiap kehidupan kita. Kemudian yang kedua yang bisa kita pelajari dalam diri anak-anak yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus adalah berbicara tentang ketulusan. Anak-anak memiliki sifat yang polos, lugu, dan apa adanya. Anak-anak akan berkata sesuai apa yang terjadi. Dan ketika anak-anak diajar untuk melakukan sesuatu yang baik atau diajarkan untuk berbagi, maka mereka akan mengerjakannya dengan tulus. Mereka tidak akan mengeluh, mereka tidak akan protes, tapi mereka akan mengikutinya. Jadi anak-anak ini bersifat tulus, mereka apa adanya. Demikian juga dengan kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mari kita mau memberi ataupun mengerjakan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan, mengerjakan pelayanan kita kepada Tuhan, melakukan penyembahan kita kepada Tuhan dengan penuh ketulusan di hadapan Tuhan. Kita memberikan sepenuhnya yang terbaik, semuanya yang terbaik dengan hati yang tulus hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan juga sikap hidup yang selalu terbuka, jujur di hadapan Tuhan, itu juga kita perlukan dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya benar-benar kehidupan kita ini berkenan di hadapannya. Apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat dalam kehidupan kita berkenan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu mari kita mau melakukan semuanya dengan ketulusan. Kita mau melakukannya dengan sepenuh hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi kalau kita melakukannya untuk Tuhan, pasti kita akan melakukannya yang terbaik. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Dan puji Tuhan Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Dari peristiwa Yesus memberkati anak-anak ini, ada beberapa pelajaran untuk kita yang tentunya juga akan memberkati dan menguatkan setiap kehidupan kita. Yang pertama, Yesus menerima semua orang yang mau percaya kepadanya. Entah itu anak-anak, remaja, pemuda, orang dewasa, bahkan lansia. Semua diterima oleh Allah. Yesus tidak memandang usia seseorang, tidak memandang latar belakangnya, suku, ras, dan sebagainya, tidak. Tapi bagi Tuhan, siapapun yang mau datang kepadanya dengan sungguh-sungguh, mau percaya kepadanya dan melakukan kebenarannya, maka Tuhan akan dengan senang hati menerima orang tersebut. Oleh sebab itu datang kepada Tuhan dengan kesungguhan hati, percaya sungguh-sungguh kepadanya, maka Dia akan menerima kehidupan kita. Kemudian yang kedua yang bisa kita pelajari dari peristiwa ini adalah para orang tua harus memperkenalkan Yesus kepada anak-anaknya sejak dini. Seperti anak-anak tadi yang dibawa oleh orang tuanya kepada Tuhan Yesus. Kita yang memiliki anak-anak, Bapak Ibu yang di rumah yang memiliki anak-anak, mari kita bawa anak kita untuk mengenal siapa Tuhan Yesus. Mari kita mau ajarkan kepada mereka iman kepada Tuhan Yesus. Ajarkan mereka untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesuslah satu-satunya juru selamat. Sehingga mereka mengerti bahwa hanya di dalam Yesus ada jalan keselamatan. Dan ketika kita mengajarkan tentang Yesus sejak saat ini kepada anak-anak, kita akan melihat bahwa di masa depannya mereka akan terus menggiring akan nama Tuhan. Dan kita terus bawa anak-anak kita ini, kita doakan mereka supaya mereka terus ada di dalam perlindungan dan rencananya Tuhan yang indah. Puji Tuhan. Kemudian hal yang ketiga, ini kembali sikap kita yang belajar dari anak kecil. Dari kehidupan anak kecil yang tadi sudah kita bahas, yaitu percaya penuh kepada Tuhan, di mana anak-anak juga memiliki ketulusan. Kita mau juga memiliki ketulusan di dalam mengiring akan Tuhan. Harus kita terapkan itu di dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, melalui setiap kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan, yang diperdengarkan oleh kita, melalui setiap renungan di dalam renungan 79 ini, bahkan mungkin dalam firman-firman Tuhan yang lain yang kita dengarkan, mari kita mau sungguh-sungguh mendengarkan setiap firman Tuhan itu supaya memberkati dan menguatkan setiap kehidupan kita dan kita lakukan itu dalam kehidupan kita. Seperti firman Tuhan pada hari ini yang kita dengarkan, kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kehidupan kita, memberkati kehidupan kita, bahwa mari kita mau belajar
dari sifat yang ada di dalam anak-anak kecil, yaitu bagaimana mereka memiliki kepercayaan dan juga mereka memiliki ketulusan dalam kehidupan kita. Mari itu kita terapkan dalam kehidupan kita. Kita mau percaya sungguh kepada Tuhan dan kita mau memiliki ketulusan kepada Tuhan di dalam kita mengiring akan nama Yesus. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita akhiri renungan kita hari ini dengan kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat segala kasih-Mu yang luar biasa. Bersyukur buat setiap firman Tuhan yang kami boleh dengarkan. Kiranya setiap firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kami pribadi lepas pribadi. Dan mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Bahwa kehidupan kami terlebih khusus seluruh jemaat Tuhan yang ada di GPD El Shaddai Magelang. Untuk semakin setia mengiring akan nama Tuhan. Untuk hidup semakin melekat kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan senantiasa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, Engkau memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada di dalam kehidupan mereka, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya, amin.